他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 366. Ujian Ksatria Kuil, 3. Tepat pada saat itu, tongkat di tangan Yating terangkat tinggi dan ketika Long Haon dan Hao Yue melancarkan serangan mereka, mantranya yang dilantunkan selama ini akhirnya selesai. Sebanyak 18 baut emas cahaya bintang ditembakkan. Yang pertama adalah yang paling lambat, tetapi yang kedua mengikuti dalam sepersekian detik, dan hal yang sama berlaku untuk yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke-18. Setiap baut emas cahaya bintang ditembakkan tanpa henti, dan suksesi mereka menyebabkan percepatan puncak, membentuk tombak cahaya bintang yang gemerlap, langsung ditembakkan ke Temple Knight. Ini adalah mantra cahaya dari langkah ke-6, Starlight Spear. Ksatria Kuil bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, dan dengan goyah mengepakkan sayap di punggungnya. Tombak di tangannya mengarah ke depan, berbenturan dengan Starlight Spear. Dengan ledakan keras, kilau emas memenuhi langit, dan Ksatria Kuil dikirim terbang mundur, membuat suara pengap. Untungnya, unikornnya segera mengepakkan sayap di punggungnya untuk membantunya mendarat. Namun, Temple Knight sudah pucat dari serangan berturut-turut yang dia derita. Dengan kilatan emas, Long Haon sudah muncul sekali lagi di hadapannya, kali ini meluncurkan pukulan menusuk dengan Arya dari Dewi Cahaya. Dalam sekejap serangan itu, gambar besar yang dihasilkan oleh Arya dari Dewi Cahaya menghilang, dan mutiara di ujungnya meledak dengan kilau mencolok. Pukulan pedang tembus meledak, menyerang tombak Ksatria Kuil. Bentrokan tubuh utama Arya of the Goddess of Light dan tombak itu mengguncang unicorn yang ditungganginya dan dirinya sendiri. Dengan retakan yang menusuk telinga, tombak itu memancarkan cahaya keemasan dan pecah berkeping-keping, sementara Asura terus mengikuti berikutnya, mengarah lurus ke dada Temple Knight. Ksatria Kuil hanya merasakan niat buruk dari kuncian pedang padanya, dan tidak berani bertindak. Menggeser posturnya sedikit, dia menghindari dihancurkan dengan cara yang sama seperti tombaknya sebelumnya. Bukan hanya Temple Knight yang menemukan pemandangan yang tak terbayangkan, tapi bahkan Long Haon sendiri merasa begitu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengalahkan Ksatria Kuil dari langkah ke-7 sendirian, dan dalam waktu yang singkat. Setelah ini, dia tidak melanjutkan rangkaian serangannya. Dengan kilatan emas, Arya dari Dewi Cahaya menghilang dengan beberapa dengungan kegembiraan ke tangan Long Haon ini. Long Haon menunjukkan ekspresi minta maaf. Temple Knight tertawa pahit, kamu seharusnya menjadi Retribution Knight kan? Sungguh kekuatan ledakan yang kuat. Saya benar-benar kalah dengan adil. Anda memiliki kompor spiritual, dan itu pasti kompor spiritual elemen cahaya yang telah berevolusi. Dengan tambahan penekanan dari tunggangan Anda dan kekuatan ledakan Anda sendiri, Anda menang. Itu tidak mengherankan. Kamu benar-benar pahlawan yang menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 mundur di kota pegunungan selatan. Mereka berdua berdiri dari tanah, dan setelah memberi hormat ksatria kepada Long Haon, Ksatria Kuil menyatakan, saya akan segera melapor kembali ke Kepala Ksatria Sin. Anda dapat melanjutkan pendaftaran Anda sebagai pasukan perburuan iblis tingkat komandan. Saya merasa terhormat memiliki pertempuran ini melawan Anda. Setelah mengatakan ini, dia mengirim kembali unicornya, dan mundur dengan langkah besar. Long Haon tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, melihatnya. Dia mengerti bahwa fakta bahwa dia berhasil menang dengan mudah sangat terkait dengan kehadiran Arya dari Dewi Cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa senjata yang bagus bisa langsung membalikkan keadaan dalam pertempuran. Ujung pedang suci ini terlihat tumpul, tetapi mutiara spiritual di ujungnya sebenarnya memiliki kemampuan untuk mematahkan senjata lawan. Dan pada saat dia menggunakan Asura terus nanti, tampaknya cahaya pedang dan niat pedang yang dilepaskan bersamaan dengan itu adalah bagian dari kemampuan pedang suci ini juga.
Ini berada di ranah kemampuan yang dibawa oleh peralatan tingkat legendaris. Sekarang, para penguji itu memberi Long Haon tampak penuh dengan rasa hormat. Ksatria muda ini benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh dan mendominasi seluruh pertempuran. Kemenangannya dengan demikian tepat dan benar, baik itu karena tunggangannya yang kuat, kompor spiritualnya, atau kekuatannya sendiri. Orang ini benar-benar pantas menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis yang kuat ini. Sekarang dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, bahkan di antara pasukan perburuan iblis tingkat komandan, mereka kemungkinan besar sudah termasuk yang terkuat. Ujian telah usai, rangkaian acara selanjutnya berjalan dengan lancar. Setengah jam kemudian, prosedur selesai, membiarkan mereka maju dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 menjadi pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Memang, pasukan perburuan iblis tingkat komandan jauh lebih banyak daripada yang tingkat umum. Menurut anggota staf menara misi, skuad perburuan iblis yang paling banyak berada di tingkat komandan dan raja, diikuti oleh mereka yang berada di tingkat kaisar, dan terakhir, mereka yang berada di tingkat jenderal, prajurit dan bergelar. Mereka yang berada di tingkat komandan, tingkat raja dan tingkat kaisar juga membentuk kekuatan utama aliansi. Ubin pasukan perburuan setan mereka diubah menjadi yang terbuat dari mitos. Mulai dari saat itu, kelompok Long Haon secara resmi menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis yang membentuk inti dari kekuatan aliansi. Mengandalkan ubin mereka yang baru dipromosikan, Long Haon memimpin sekutunya untuk meninggalkan menara misi pasukan pemburu iblis, karena tujuan pertama mereka adalah mengunjungi lantai 3 pusat transaksi. Kekuatan ajaib dari Area of the Goddess of Light memberinya kesadaran lebih jauh tentang perlunya peralatan yang kuat untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dalam pertempuran. Adapun untuk dipromosikan sekali lagi di kelas, itu bukan masalah yang mendesak. Dengan demikian, mereka siap untuk menghabiskan poin kontribusi mereka yang tersisa untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka hingga batas terbesar. Betapa ramainya! Setelah mencapai lantai 3 pusat transaksi, Chen Ying'er mau tidak mau menyatakan dengan heran. Faktanya, dibandingkan dengan 2 lantai lainnya di bawah, lantai 3 ini sangat ramai. Meski luasnya hanya seluas lantai 1 dan 2, tempat ini dipenuhi orang hingga penuh. Tampaknya beberapa orang berkumpul di depan setiap stand, dan di depan kantor puluhan orang. Lin Xin menyatakan, "Kudengar bahwa lantai 3 adalah tempat paling ramai di seluruh pusat transaksi pasukan pemburu iblis." Reputasi ini tampaknya memang layak. Sima Xian bertanya dengan bingung, "Kenapa?" Lin Xin menjawab, "Pertama, ini karena pasukan perburuan iblis dari kelas komandan sangat banyak, dan kemudian karena pasukan perburuan iblis dari kelas yang lebih tinggi juga akan turun untuk membeli barang-barang di sini. Dan lebih jauh lagi, karena banyaknya jumlah pasukan perburuan iblis tingkat komandan, barang-barang yang dijual memiliki kualitas dan stok yang bagus sampai-sampai beberapa pasukan perburuan setan tingkat raja akan datang ke sini untuk membeli barang-barang. Bagaimana tidak ramai?" Long Haon mengangguk pada kata-kata Lin Xin, "Karena hal-hal seperti itu, kita akan melakukannya dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Semua orang akan mencari peralatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, sebelum mencari Lin Xin untuk melakukan pembelian. Izinkan saya menekankan bahwa Anda harus mempertimbangkan dorongan kekuatan kami secara keseluruhan. Lin Xin, tolong periksa mereka. Yuan, Ying'er, Han Yu dan Anda memiliki prioritas pembelian." Yuan mengambil prioritas pertama dan kemudian Han Yu. "Han Yu, kamu harus menemukan pedang yang bagus." Kata-kata Long Haon datang dari hati. Setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, dia datang untuk memutuskan pengaturan ini. Wang Yuan tidak menggabungkan kompor spiritual di Illusory Paradise dan mendapatkan sedikit dari perjalanan itu. Dan sejak awal, perlengkapan utamanya adalah perisai jiwa surgawi raksasa. Meskipun kristal spasial telah ditemukan untuknya, dengan pertimbangan demi meningkatkan kekuatan kelompok mereka, prioritas diberikan untuk menemukannya sepotong peralatan legendaris. Kemudian, urgensi untuk Han Yu adalah kurangnya senjata yang bagus. Adapun Long Haon sendiri, ia jelas menempatkan dirinya terakhir dalam urutan prioritas. Meskipun kristal naga belum dikirim ke Ye Wei Yang,
area of the Goddess of Light miliknya dapat dianggap telah ditukar dengan kristal naga. Selain fakta ini, dia masih memiliki Glorious Holy Armor dan Glorious Holy Shield, jadi untuk saat ini, tidak ada perubahan yang diperlukan untuk equipment-nya. Paling-paling, dia akan mendapatkan pedang lain di tingkat agung dan itu sudah cukup. Setelah semua orang tersebar, Long Haon mengambil tangan Cair dan mencari di lantai 3 yang ramai ini. Titik perhatian pertamanya adalah mencari beberapa peralatan pertahanan atau pelindung yang baik untuk Cair. Lagi pula, sejak dia mencapai langkah ke-6, kalung gaib tidak lagi berguna baginya. Setelah melewati di depan 2 stan penjual, Long Haon tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak heran tempat ini sangat ramai, bagaimanapun juga ada cukup banyak barang bagus. Di antara banyak, yang paling hadir adalah kristal magis milik binatang ajaib dari peringkat ke-5 minimal. Dan dia bahkan melihat kristal ajaib dari peringkat ke-8 di salah satu stan, yang secara alami dimiliki oleh pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-8. Selain kristal ajaib, bahan dan sumber daya langka tidak terhitung banyaknya, dan sebaliknya, peralatan hadir dalam jumlah paling sedikit. Bahkan jika beberapa peralatan hadir, itu hanya di tingkat agung atau spiritual. Setelah kunjungannya ke 3 stan, Long Haon tidak melihat satupun peralatan tingkat legendaris. Setelah tiba di stan vendor keempat, masih belum melihat jejak peralatan legendaris, dia mau tidak mau bertanya kepada pemiliknya, "Halo, apakah Anda tahu di mana kami dapat menemukan peralatan legendaris di lantai ini?" Pemiliknya adalah seorang pria paruhbaya yang berusia di atas 30 tahun. Melihat Long Haon dan Cair setelah mengangkat kepalanya, dan melihat usia mereka yang sangat muda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut, mengajukan pertanyaan, "Adik, Anda sudah mencapai tingkat komandan begitu muda?" Long Haon tersenyum menanggapi, "Kita harus mencapai tingkat komandan secara kebetulan, tapi kita tidak terlalu muda, hanya saja kita lebih terlihat muda dan tidak lebih. Tidak ada yang bisa dilakukan, lagi pula, itu bukan kesalahan mereka sendiri karena mereka terlalu muda." Long Haon tidak ingin menjadi target fokus orang lain, jadi hanya mengatakan sebanyak ini. Pemiliknya menjawab sambil tertawa, menarik. "Jadi kamu baru saja bertanya tentang peralatan legendaris kan? Jangankan tidak ada seorang pun di sini, saya khawatir Anda tidak akan menemukannya di seluruh lantai 3 ini." Di tingkat legendaris, peralatan mencapai tingkat kelangkaan kristal binatang ajaib dari langkah ke-9. Pasukan perburuan iblis tingkat komandan seperti kami adalah yang paling banyak jumlahnya di sini. Kondisi untuk mencapai tingkat Raja Iblis Perburuan Squad sangat ringan, tim mana yang tidak akan memiliki sejumlah besar poin kontribusi di toko? Jika peralatan legendaris akan muncul, itu akan langsung dibeli. Terlebih lagi, setelah mendapatkan beberapa peralatan tingkat legendaris di luar, tim mana yang tidak akan memprioritaskan kepuasan kebutuhan mereka sendiri? Kecuali itu sama sekali tidak berguna bagi mereka, tidak ada yang akan memilih untuk menjual. Saya sarankan Anda untuk melihat langsung ke counter-counter yang ada di pusat transaksi tersebut. Mungkin peluang untuk menemukan peralatan legendaris akan lebih baik di sana, tetapi harganya juga akan lebih tinggi daripada dari pasukan perburuan iblis seperti kita. Terima kasih atas arahan Anda, Tuan. Sebagai pemburu iblis, masing-masing pihak secara alami akan memiliki niat baik satu sama lain. Long Haon mengucapkan terima kasih dengan hormat dan bersiap untuk mencari counter pusat transaksi, ketika pria paruhbaya ini tiba-tiba memanggilnya. Chapter 367. 2 potongan peralatan legendaris. Adik laki-laki, aku punya beberapa peralatan yang cukup bagus di sini, apakah kamu ingin melihatnya? Mengatakan kata-kata ini, pria paruhbaya itu melemparkan sedikit penjaga di Long Haon. Sekarang Long Haon mencapai langkah ke-6, dia bisa menilai peringkat peralatan dengan indranya. Namun, ini hanyalah sepotong peralatan spiritual. Menangkapnya, dia memasang ekspresi serius. "Tuan, apa gunanya ini?" Long Haon bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria paruhbaya itu menjawab, "Itu membawa kemampuan sekunder yang disebut penyerapan. Jangan meremehkannya hanya karena itu di tingkat spiritual. Ini memiliki banyak kegunaan hebat dalam situasi tertentu. Kemampuan tambahannya penyerapan berlangsung selama 10 menit,
hanya memakan sedikit energi spiritual Anda sendiri. Kemudian, jika Anda membawa pelindung pergelangan tangan ini, Anda akan dapat terbang di area manapun yang bebas dari halangan selama durasi penyerapan. Kecuali jika lengan Anda dipotong atau Anda secara sukarela menonaktifkannya, efek ini tidak akan berhenti. Dan setiap kali Anda menghapusnya, mengaktifkannya di waktu berikutnya akan membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Long Haon dipenuhi dengan keraguan, bukankah kita semua memiliki kemampuan terbang sebagai orang yang mencapai langkah ke-6 dari panggilan mereka? Kemampuan penyerapan ini adalah... Tidak menunggu penjelasan dari dia, Chair mengambil gelang dari tangan Long Haon dan berbicara dengan anggukan, jika kita menginginkan peralatan ini, berapa biayanya? Pria parubaya itu tersenyum, kamu benar-benar berpengetahuan. Tidak banyak, hanya 10.000 poin kontribusi. Oke, tolong tunggu sebentar. Chair mengembalikan gelang itu ke vendor, dan dengan cepat memanggil Lin Xin. Tidak menawar lebih jauh, dia langsung menggunakan 10.000 poin kontribusi untuk membeli pelindung pergelangan tangan ini, dan meletakkannya di tangan kirinya. Setelah meninggalkan stan, Long Haon tidak bisa tidak bertanya, Chair, apakah peralatan di tingkat spiritual ini benar-benar bernilai 10.000 poin kontribusi? Chair mengungkapkan senyuman dan menjawab, mungkin ini tidak sepadan, tapi ini adalah jenis barang bagus yang bahkan orang kaya mungkin tidak menemukannya. Ini adalah tipe yang tidak biasa, dan semua tipe peralatan yang tidak biasa membawa beberapa kemampuan khusus. Pergelangan tangan ini tidak membawa kemampuan menyerap, tetapi kemampuan yang dikenal sebagai absolute absorption, berdasarkan kata-kata penjual. Jangan berpikir kita bisa terbang di lingkungan apapun hanya karena kita memiliki kemampuan terbang. Kemampuan penyerapan ini dapat menyelamatkan hidup seseorang berkali-kali. Izinkan saya memberi Anda contoh sederhana, jika kita berada di lingkungan yang melarang penerbangan atau di bawah air, apa gunanya sayap spiritual kita? Juga, saat menghadapi binatang ajaib, dengan cara absorption, kita bisa menjaga musuh dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan sambil menyerangnya tanpa henti. Secara keseluruhan, kesempatan untuk mendapatkan item semacam ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Anda akan melihat kemanjurannya yang pasti di masa depan. Ketika mereka berdua selesai berbicara, mereka sudah tiba di konter penjualan resmi lantai 3, langsung membawa Lin Xin bersama mereka. Di depan konter penjualan cukup banyak orang, dan petugas resepsionis juga tidak sedikit. Kelompok Long Haon yang terdiri dari 3 orang masuk dari tepi, dan menemukan seorang anggota staf menerima mereka dengan susah payah. Halo. Permisi, apakah Anda memiliki beberapa peralatan legendaris untuk dijual di sini? Jenis apapun bisa digunakan, kami ingin membeli beberapa. Long Haon memberitahu anggota staf. Anggota staf tampak terkejut, seolah terkejut dengan kehadirannya yang kaya dan sombong. Tolong tunggu di sini. Aku harus memeriksanya. Dengan cepat, anggota staf itu kembali. Saat ini ada 2 peralatan yang tidak terjual yang tersedia untuk diperiksa, dan 2 sedang diperiksa. Apakah Anda ingin memeriksa salah satu dari keduanya? Inspeksi yang dia bicarakan adalah hak pemburu iblis untuk melihat peralatannya. Setelah evaluasi mereka akan memutuskan apakah akan membelinya atau tidak. 2 yang sedang diperiksa harus berada di tangan pemburu iblis lainnya di depan konter penjualan. Long Haon mengangguk, kami ingin memeriksa keduanya. Anggota staf menjawab, tolong bayar 20.000 poin kontribusi sebagai biaya pemeriksaan terlebih dahulu. Jika pada akhirnya Anda memutuskan untuk mengambil peralatan tersebut, maka biaya pemeriksaan akan digunakan sebagai bagian dari pembayaran untuk membeli peralatan tersebut. Jika Anda menolak untuk membelinya, namun biaya inspeksi tidak dapat dikembalikan. Lin Xin dengan tidak puas berseru, bukankah ini tipuan darimu? Kami harus menghabiskan 10.000 poin kontribusi hanya untuk melihat-lihat, mengapa Anda tidak langsung merampok kami? Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi kami untuk mendapatkan poin kontribusi dari membunuh iblis? Anggota staf menjawab dengan wajah yang tidak berubah, maaf, ini adalah aturan di pusat transaksi. Karena ada banyak masalah yang menyentuh peralatan legendaris, memeriksanya dengan santai akan sangat sulit bagi staf seperti kita. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat bernegosiasi dengan para eksekutif dari pusat transaksi.
Lin Xin sepertinya ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Long Haon. Biarlah, Lin Xin. Beri dia poin kontribusi. Lin Xin dikenal luas sebagai orang yang akan mengejar keuntungan terjauh, tapi dia tidak bisa melawan Long Haon. Masih merasa tidak berdamai dan tidak mau, dia mentransfer 20.000 poin kontribusi kepada anggota staf, namun, matanya berputar, membuat pikirannya bertanya-tanya. Silakan tunggu beberapa saat. Setelah menerima 20.000 poin kontribusi ini, sikap anggota staf segera menjadi lebih hormat. Fakta bahwa mereka setuju untuk mengambil 20.000 poin kontribusi ini adalah bukti bahwa mereka benar-benar memiliki daya beli untuk membeli peralatan. Sebelumnya, dia merasa sangat menghina karena usia mereka yang masih muda, tetapi sekarang dengan cepat menyembunyikan perasaan ini. Pemburu iblis kelas komandan di sekitarnya tidak sedikit, dan gerakan mereka segera menarik perhatian beberapa orang. Faktanya, tidak semua pasukan perburuan iblis tingkat komandan akan memiliki keberanian untuk menghabiskan 20.000 poin kontribusi hanya untuk melihat peralatan tingkat legendaris. Kalau tidak, kedua bagian ini tidak akan dijual. Setelah menunggu tidak kurang dari 1/4 jam, anggota staf itu kembali ke konter sebelum dua anggota staf senior lainnya mendekat. Keduanya mengenakan gaun putih, dan tampaknya berusia lebih dari 50 tahun, penuh dengan bantalan yang bermartabat. Di tangan masing-masing dari mereka adalah sebuah kasus. Anggota staf menginstruksikan mereka bertiga, jika kalian bertiga berasal dari pasukan perburuan iblis yang sama, kalian dapat memeriksa mereka bersama-sama. Terima kasih. Kelompok 3 Long Haon tidak berdiri di atas formalitas, dan memasuki konter penjualan dari pintu samping, yang menuju ke sebuah ruangan di belakang. Dua anggota staf senior mengikuti mereka. Interior ruangan itu tidak besar. Itu tampak seperti tempat di mana anggota staf biasanya beristirahat. Kedua anggota staf ini meletakkan casing di atas meja, sebelum membuat gerakan tangan yang mengundang, sementara tubuh mereka memancarkan kilatan. Sebuah penghalang perak dan emas menyebar, melindungi bagian dalam dari setiap kehadiran eksternal. Ini secara alami untuk mencegah energi spiritual dari peralatan legendaris bocor. Salah satu pria tua memberitahu mereka, Anda dapat memulai pemeriksaan Anda. Total waktu untuk kedua item ini tidak boleh lebih dari setengah jam. Long Haon memberi Lin Xin pandangan yang berarti, dan mereka berdua menuju ke depan dua kotak, membukanya perlahan. Kasingnya sangat berat, tampaknya seluruhnya terbuat dari emas. Ketika melihat dua kasus ini sebelumnya, Long Haon mengerti bahwa dua potong peralatan legendaris ini mungkin adalah senjata. Ketika kasus Long Haon dibuka, uap air yang kaya dilepaskan, sebagai staf air biru muncul di depan mata mereka. Tongkat ini tidak panjang, hanya kira-kira 1,2 meter, dan seluruhnya ditutupi dengan kristal biru. Bahannya tidak bisa dibedakan, dan tongkatnya mengeluarkan getaran lembut dan halus. Dari ujung bawahnya hingga puncaknya yang tajam, itu ditutupi oleh kepingan salju biru besar, mengeluarkan aura dingin. Tongkat itu dibentuk dalam desain yang ringkas dan lancar, memberikan perasaan yang mulia dan murni. Long Haon dengan hati-hati memulihkan staf, segera merasakan napas yang sangat dingin menyebar dari staf ke tubuhnya. Lebih luar biasa lagi, warna biru yang dikeluarkan oleh tongkat itu menghilang saat disentuh, berubah menjadi uap, dan memperlihatkan tubuhnya yang putih bersih. Jadi warna biru dari sebelumnya sebenarnya esensi air mendekati keadaan padat? Itu tidak mengherankan dari sepotong peralatan tingkat legendaris. Staf ini disebut Predevil Ice and Snow. Ia hanya memiliki dua kemampuan, satu disebut konsentrasi es, dan yang lainnya kebanggaan es. Konsentrasi es dapat digunakan oleh penyihir air untuk memperkuat esnya, dan Ichi Pride adalah kemampuan yang membawa kemampuan meledak, memungkinkan kemampuan air apapun untuk meledak melalui efeknya. Ini akan memperkuat kekuatan semua kemampuan secara keseluruhan. Sederhananya, jika Ice Cone menembus musuh sebelum diledakkan oleh Ichi Pride, hasilnya akan seperti yang bisa Anda bayangkan. Kekuatan dari ability ini akan bergantung pada kekuatan penggunanya, dan staf ini membutuhkan mage dari elemen air untuk digunakan. Energi spiritual internalnya harus di atas 8.000 unit, dan harga jualnya adalah 250.000 poin kontribusi.
Penatua yang berdiri di samping memberikan sedikit pengenalan tentang staf legendaris ini. Setelah ini, tetua kedua melanjutkan, sayap naga api ini berisi sumsum tulang naga api kuno sebagai intinya, yang dilengkapi dengan sumber daya yang luas, sebelum menambahkan jiwa naga api sebagai mesinnya, untuk melahirkan harta karun yang begitu legendaris. Cocok untuk prajurit dan penyihir api, ini memberikan dorongan 100% pada kecepatan pengumpulan esensi api dan dorongan 100% pada kecepatan terbang dengan sayap spiritual pengguna. Kemampuan tambahan yang dibawanya disebut Fire Dragon Guard, dan dapat digunakan 3 kali sehari. Persyaratan untuk digunakan adalah energi spiritual internal 8.000 unit dan harga jualnya adalah 320.000 poin kontribusi. Dua peralatan legendaris ini termasuk salah satu elemen air dan elemen api. Keberuntungan Lin Xin tidak diragukan lagi sangat bagus. Sayap naga api memberikan 2 dorongan dan kemampuan, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai peralatan tingkat legendaris yang cukup kuat. 2 sayap mini dipegang di tangan Lin Xin, yang bertanya kepada lelaki tua di dekatnya dengan ragu, "Senior, bagaimana item ini digunakan?" Penatua itu menjawab, "Saat ditekan ke belakang, energi spiritual internal pengguna akan terhubung ke item tersebut, mendapatkan dorongannya. Namun, meskipun Anda seorang penyihir api, apakah energi spiritual internal Anda benar-benar mencapai 8.000 unit?" Lin Xin menggelengkan kepalanya tanpa daya, energi spiritual internal saya sekarang mencapai 5.000 unit. Sepertinya aku tidak akan bisa menggunakan barang bagus ini untuk sementara waktu. Bos, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan terakhirnya diarahkan pada Long Haon. Long Haon tersenyum tenang, saya ingin 2 item ini. Apa? Kedua tetua itu sama-sama terkejut, saling bertukar pandang dan mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Long Haon melanjutkan, jika 2 potong peralatan legendaris lainnya belum dibeli oleh pemburu iblis yang memeriksanya, kami bersedia untuk memeriksanya juga. Lin Xin, bayar poin kontribusi untuk 2 peralatan legendaris ini kepada 2 senior ini. Lin Xin menatap Long Haon dengan kaget, "Bos, tidak perlu terburu-buru untuk menghabiskan 570.000 poin kontribusi. Ini lebih dari setengah tabungan kami. Dan lebih jauh lagi, kami tidak membutuhkan staf S untuk tim kami." Long Haon menunjukkan sedikit senyum, "Lakukan saja apa yang saya katakan dan Anda akan lihat." Dalam tim, reputasinya telah ditetapkan melalui prestasi, dan Lin Xin percaya sepenuhnya padanya. Menahan keinginan untuk menunjukkan perasaannya yang terpengaruh dengan susah payah, dia membayar harga untuk 2 potong peralatan kepada kedua tetua. Kedua tetua ini tercengang. Salah satu alasannya adalah karena usia mereka dan yang lainnya karena kekayaan mereka yang luar biasa. Bahkan untuk komandan veteran pasukan perburuan iblis, mengambil lebih dari 500.000 poin kontribusi bukanlah hal yang mudah. Faktanya, membunuh iblis dari langkah ke-6 seringkali memberikan paling banyak 1 atau 2.000 poin kontribusi. Bagaimana bisa 500.000 poin kontribusi dikumpulkan dengan begitu mudah dan kemudian dihabiskan seperti itu? Long Haon menginstruksikan Lin Xin, "Cobalah apakah Anda bisa menggunakan sayap naga api itu." Lin Xin bertanya dengan ragu, "Apakah tidak ada persyaratan untuk memiliki lebih dari 8.000 unit energi spiritual untuk melakukan itu?" Long Haon menjawab, "Apakah Anda lupa tentang hati api Anda? Apimu sudah berbeda dari penyihir biasa. Seharusnya agak menurunkan persyaratan untuk beberapa peralatan. Cobalah. Jika tidak berhasil, kami akan mencoba lagi setelah meningkatkan kekuatanmu." "Kamu benar. Aku tidak memikirkan itu." Mata Lin Xin menyala, dan saat dia mengatakan itu, kilau merah keemasan samar dilepaskan saat sayap mini dengan mudah diserap ke punggungnya, menyatu dengan energi spiritualnya. Pop! Api biru menyala dari tubuh Lin Xin, dan seketika, suhu di dalam ruangan melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua tetua ini tercengang. Saling bertukar pandang, mereka hanya bisa berseru kagum, secara alami merasakan suhu dari api ini. Teriakan naga ringan keluar dari sayap naga api, sementara api biru dituangkan ke dalam dengan panik. Segera, Wings of Fire Dragon berwarna merah keemasan yang asli secara bertahap memperoleh kilau biru tua.
Selama transformasi ini, tampaknya mendapatkan beberapa fitur yang meleleh. Lin Xin dengan ringan menggenggam sayap naga api di tangannya, mentransfer energi spiritualnya dengan kekuatan penuh selama beberapa menit sampai sayap naga api itu tiba-tiba menjadi sangat cemerlang. Api biru tua di puncaknya tiba-tiba menghilang setelah itu, dan tampaknya terpengaruh oleh peralatan baru. Lin Xin menyebarkan sayap spiritual api biru di punggungnya, membiarkan sayap naga api larut ke dalamnya. Tiba-tiba, ukuran sayap spiritual Lin Xin setidaknya 2 kali lipat, dan mereka tiba-tiba tampak jauh lebih kokoh. Secara tidak jelas, lapisan sisik naga menutupi sayap spiritualnya dengan rapat, dan sayap ganda berwarna biru tua kembali mendapatkan fitur trendy lainnya. Kekuatan yang keluar darinya berubah seketika, samar-samar mendapatkan kekuatan naga, dan Flames of Heart of Flames diperoleh lagi secara substansial. Sangat bagus. Lin Xin dengan gembira bersenandung, itu seperti yang diharapkan dari barang bagus seharga 320.000 poin kontribusi. Bahkan ketika saya tidak berkultivasi, energi spiritual saya tampaknya meningkat lebih cepat daripada di masa lalu saya berkultivasi. Itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Melihat dia kehilangan dirinya senang dalam kegembiraan ini, Long Haon berkata sambil tersenyum, "Oke, tarik sayap spiritual Anda sekarang. Kita harus pergi sekarang. Mungkin akan ada beberapa hal baik untuk yang lain." Mengatakan itu, dia mengembalikan kebanggaan es dan salju ke kasingnya, dan mengumpulkannya kembali ke menara keabadian, sebelum menekankan keinginan mereka untuk membeli peralatan tingkat legendaris kepada 2 tetua. Akhirnya, mereka kembali ke lantai 3 pusat transaksi. Chapter 368. Pengawal suci ke-12, I. Keluar dari belakang konter, kelompok Long Haon terlihat sangat tenang, sampai-sampai tidak bisa dikatakan apakah mereka mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak. Meskipun pemburu iblis di luar sangat penasaran, tidak ada yang mendekat untuk bertanya. Ini adalah aturannya, tidak ada yang bisa bertanya secara terbuka tentang rahasia orang lain. Selanjutnya, pasukan perburuan iblis kelas komandan ini sebenarnya bahkan lebih penasaran dengan usia kelompok 3 orang Long Haon. Lagi pula, mereka terlihat terlalu muda. Secara umum, itu adalah hal yang biasa untuk melihat pemburu iblis naik ke tingkat komandan pada usia 30 tahun. Namun, kelompok ini tidak terlihat mendekati 30 tahun sama sekali dan seharusnya sebenarnya jauh dari mencapai usia itu. "Bos, mengapa kita membeli 2 peralatan legendaris itu?" Lin Xin bertanya, berbisik ke telinga Long Haon dengan suara rendah. Ekspresi bersemangat di wajahnya sudah menghilang, digantikan oleh ekspresi khawatir. 2 potong peralatan tingkat legendaris telah menghabiskan 570.000 poin kontribusi, dan Lin Xin telah menghabiskan 320.000 poin kontribusi untuk dirinya sendiri. Terlepas dari itu, Long Haon telah mengatakan sebelumnya bahwa Wang Yuanyuan dan Han Yu harus diprioritaskan. Long Haon menjawab, "Apakah kamu tidak menyadarinya? Peralatan legendaris tidak dapat dibeli dengan mudah. Kita tidak bisa begitu saja membuat perlengkapan atribut kita muncul sesuka hati. Saya telah mencari di beberapa toko, peralatan legendaris sangat diminati. Sebenarnya mungkin saja kecuali di pusat transaksi, tidak ada orang lain yang menjualnya. Dengan cara ini, perubahan rencana diperlukan bagi kami, dan yang terbaik adalah membeli apa yang kami bisa terlebih dahulu, dan kemudian memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Poin kontribusi hanyalah angka, tetapi peralatan lebih dapat diandalkan." Lin Xin tampak bingung akan hal itu, tapi, bagaimana dengan kebanggaan es dan salju itu? Kami tidak memiliki seorang pun yang dapat menggunakannya. Di samping, Cair tiba-tiba menegur dengan suara rendah, "Kamu cerdas di waktu normal, tapi kenapa kamu bertingkah bodoh sekarang?" Hanya karena mereka tidak mau menghabiskan 10.000 poin kontribusi sebagai biaya inspeksi, pemburu iblis yang ingin membeli tidak tahu peralatan tingkat legendaris apa yang tersedia di konter. "Apa yang kami beli tidak berguna bagi kami, tapi jangan bilang tidak ada pemburu iblis lain yang bisa menggunakannya. Anda hanya perlu menyiapkan stand vendor untuk menukar staf ini dengan sesuatu yang kami butuhkan dan hanya itu. Jika diperlukan, Anda hanya perlu menambahkan beberapa poin kontribusi sebagai kompensasi, dan dengan cara ini,
kami setidaknya akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beberapa peralatan legendaris. Betul sekali. Lin Xin tiba-tiba menyadari dalam sekejap, menampar dahinya sendiri. Sambil tertawa dan berputar, dia berlari, dengan tidak sabar mendirikan stan penjual. Seperti yang diprediksi Long Haon, yang lain tidak menemukan peralatan legendaris yang cocok dengan mereka di lantai 3 pusat transaksi, dan bahkan operasi Lin Xin tidak mulus. Mereka secara alami ingin menukar kebanggaan salju dan es untuk peralatan atribut spasial atau elemen cahaya, tetapi peralatan untuk atribut spasial sangat langka, sementara peralatan atribut cahaya adalah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang. Orang-orang yang memperhatikan Pride of Ice and Snow tidak sedikit, tetapi tidak ada yang bisa membuat kesepakatan yang memuaskan. Namun, secara keseluruhan mereka mendapat beberapa hal baik dari perjalanan ini. Setidaknya, kekuatan Lin Xin ditingkatkan satu langkah lebih jauh. Sekarang dengan kompor spiritual Phoenix of Blue Flames yang diperolehnya dan staf kristal apinya yang membawa kutukan api, utilitas Lin Xin untuk tim terus berkembang. Setelah mendapatkan Wings of Fire Dragon, kekuatannya meningkat, yang merupakan dorongan yang baik untuk tim. Masih belum mendapatkan apa-apa sampai malam, semua orang kembali ke villa. Setelah makan malam, Lin Xin dan Sima Xian menyelinap pergi. Lin Xin secara alami berencana mengirim Yewe yang kristal naga, dan Sima Xian menyatakan keinginannya yang mulia untuk memastikan keselamatannya, sementara tujuan sebenarnya adalah secara alami. Di kamar tidur, Chair dan Long Haon duduk di depan satu sama lain. Melihat tampilan merenung Long Haon ini, Chair bertanya, apakah Anda masih khawatir tentang peralatan? Long Haon mengendurkan alisnya, menjawab sambil tersenyum, ya. Saya tidak berpikir bahwa kami benar-benar tidak dapat menukar poin kontribusi dengan peralatan yang bagus. Chair menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kamu tidak perlu berpikir seperti itu. Oh. Long Haon mengungkapkan tampilan bertanya. Chair menjawab, tidakkah Anda pikir Anda terlalu terburu-buru untuk mendapatkan keuntungan instan? Sejak pasukan perburuan iblis kami didirikan, kami telah mengalami beberapa situasi berbahaya dan menyakitkan, tetapi pertumbuhan kami benar-benar mencapai titik yang membuat siapapun tidak bisa berkata-kata. Dalam 1 tahun yang singkat, kami naik dari tingkat prajurit ke tingkat komandan. Sebenarnya, kebutuhan kita saat ini bukanlah untuk terus meningkatkan kekuatan kita dengan kecepatan tinggi. Mungkin kultivasi kita masih stabil, tetapi semua orang benar-benar menjadi terlalu angkuh. Mendengar kata-katanya, tampilan merenung Long Haon segera mereda, dan dia menjawab dengan anggukan, kamu benar, silakan lanjutkan. Chair menjawab, dalam keadaan kita saat ini, setiap orang memiliki setidaknya satu peralatan tingkat mulia, dan beberapa poin kontribusi tersisa. Tentu saja, skenario terbaik adalah menemukan peralatan legendaris untuk kita masing-masing, tetapi mengingat kekuatan kita saat ini, kita mungkin tidak dapat segera menggunakan peralatan yang kuat. Tentu saja, bertukar poin kontribusi untuk kekuatan bertarung adalah yang terbaik, tapi itu bukan satu-satunya cara. Dalam keadaan kita saat ini, kita masih memiliki banyak cara untuk menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa saat ini kebutuhan kita yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita untuk berada dalam situasi yang lebih stabil. Adapun pertukaran untuk mendapatkan peralatan legendaris, tidak apa-apa untuk menunggu sampai kita mencapai langkah ke-7 untuk mencarinya. Saya bertanya kepada kakek Ying, dan dia memberitahu saya bahwa dalam pasukan perburuan iblis tingkat komandan, tim yang memiliki peralatan tingkat legendaris sudah cukup bagus. Tapi bagaimana dengan kita? Selain item baru Lin Xin, Anda memiliki Area of the Goddess of Light, saya memiliki Dagger of Samsara, Sima akan mendapatkan sepotong legendary tier equipment dari meningkatkan Energetic Ball of Light, dan Gigantic Divine Soul Shield milik Yuan maju ke level ini tanpa ragu untuk mendapatkan kristal spasial lainnya. Itu sudah 5 buah peralatan tingkat legendaris. Dan kita semua memiliki kompor spiritual. Saya berani mengatakan bahwa dengan tim kami yang terdiri dari 6 orang dengan kompor spiritual yang menyatu, jika ada kompetisi antara semua pasukan perburuan iblis tingkat komandan, kami mungkin akan menjadi pemenang terakhir. Hari ini, Anda benar-benar mengalahkan Ksatria Kuil dari langkah ke-7 sendiri.
Di seluruh pertempuran, Han Yu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dengan mengatakan sebanyak ini, aku ingin memberitahumu bahwa kekuatan kita saat ini sudah cukup besar. Untuk alasan ini, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang meningkatkan kekuatan semua orang. Long Haon mengangguk sebagai jawaban, lalu, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chair menjawab, kita harus melanjutkan sesuai dengan rencana awalmu. Kita bisa terus mencari peralatan legendaris, membiarkan Lin Xin mengatur kios vendornya selama setengah jam sehari sudah cukup. Perlengkapan tingkat legendaris seperti kebanggaan es dan salju pasti akan menarik perhatian publik. Selama dia terus datang pada jam-jam tertentu setiap hari, seseorang yang menginginkan pertukaran akan muncul cepat atau lambat. Kita juga dapat mulai memanfaatkan beberapa kristal naga yang tersisa di pihak kita, untuk mulai meningkatkan energi spiritual eksternal setiap orang sambil meminta semua orang mengolah energi spiritual. Kita harus benar-benar menunggu sebentar sebelum memasuki menara keabadian. Selama kita fokus pada pengembangan energi spiritual internal, kita dapat menyingkirkan sikap sembrono kita dan menjadi lebih mantap selangkah demi selangkah. Kami hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memulihkan diri seperti ini. Sementara itu, kita dapat mengambil beberapa poin kontribusi untuk mendapatkan kemampuan yang kita semua butuhkan. Setelah mencapai langkah ke-6, kita akan membutuhkan beberapa teknik rahasia yang kuat untuk memperkuat diri kita sendiri. Ini adalah cara lain untuk meningkatkan kekuatan tempur kita. Dan sebenarnya, saya percaya bahwa fokus pada kemampuan lebih baik daripada fokus pada peralatan, karena kemampuan dapat digunakan selamanya. Melihat Chair, Long Haon menunjukkan senyum, kamu benar. Kamu seharusnya memberitahuku semua ini sebelumnya. Chair menggelengkan kepalanya dengan ringan, keputusan dan rencanamu sama sekali tidak salah. Dan terlebih lagi, Anda adalah kapten dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 kami. Mari kita menjaga percakapan pribadi kita di antara kita sendiri. Anda tidak perlu memberitahu mereka tentang bantuan saya untuk mencapai kesimpulan ini. Seorang kapten yang hebat sebaiknya memiliki satu suara, bahkan untuk kita. Mencapai titik ini, wajahnya yang menawan sedikit memerah tetapi dia tidak terus berbicara lebih jauh. Long Haon mengambil tangan Chair, dan menyatakan dengan nada tenang, kamu benar-benar istriku yang baik. Bolehkah aku memelukmu? Aku tidak mau. Chair menjawab dengan waspada, meluncurkan dirinya ke tanah. Sejak momen intim antara mereka berdua setelah peleburan kompor spiritual di Illusory Paradise, dia tampak jauh lebih malu daripada di masa lalu, sebenarnya tidak mau membiarkan Long Haon mendekatinya dengan ringan. Long Haon menggaruk kepalanya dalam ketidakberdayaan, jangan lari. Jangan bilang kamu pikir aku akan memaksamu. Chair terkikik, mengganggu. Siapa istrimu yang baik? Bagaimana Anda bisa begitu mesum pada usia 15 tahun? Long Haon tersenyum menanggapi, aku hanya tidak tahu siapa yang bersikeras untuk tidur di ranjang yang sama denganku. Tampaknya bagi saya bahwa orang ini lebih muda dari saya. Anda. Di pagi hari. Long Haon, Chair dan rekan-rekan mereka duduk melingkar seperti biasa, berbagi sarapan mereka. Sima Xian memegang semangkuk besar nasi di tangannya, memakan bagiannya dengan napas tersengal-sengal. Chen Ying'er tidak bisa membantu tetapi khawatir untuk meja. Pria botak, perhatikan gambarmu, ya. Lin Xin mengungkapkan senyum mengejek, abaikan dia benar-benar tertekan sekarang. Long Haon berbicara selanjutnya, oh benar, apa yang dikatakan Nona Wei yang ketika Anda pergi untuk menawarkan kristal naga padanya? Dan ada apa dengan Sima? Lin Xin menjawab, Nona Ye tidak menerima kristal naga kami. Dia berkata bahwa kamu benar, pedang suci bukanlah sesuatu yang bisa dianggap lebih dari uang. Karena Anda bisa membuat cahayanya muncul kembali ke dunia, Nona Ye sudah puas. Dia mengatakan bahwa jika kita benar-benar ingin memberikan kompensasi padanya, kita dapat mendukungnya jika dia membutuhkan bantuan di masa depan. Long Haon mengerutkan alisnya. Dia sebenarnya lebih suka membayar biaya kristal naga daripada memiliki komitmen terhadap pihak lain. Setelah beberapa saat merenung, dia memberikan jawaban, kalau begitu kembalilah padanya hari ini, dan katakan padanya bahwa membantunya tidak apa-apa,
tetapi ini akan terbatas pada saya saja, dan tidak dapat melibatkan seluruh tim kami. Oke. Lin Xin memberikan persetujuannya. Long Haon mempelajari si Masian yang sedang makan dengan konsentrasi tinggi, dan menatap Lin Xin dengan pandangan bertanya. Lin Xin tertawa keras, dia telah dipukul dengan keras. Ketika melihat kecantikan murni itu, dia langsung mengatakan kepadanya, saya tidak suka pria botak, dan saya tidak lagi menyukai pendeta botak. Lalu dia pergi, tanpa meliriknya sedikit pun. Dan sekarang, dia mencoba mengurangi kesedihannya dengan makanan. Chen Ying'er tertawa di samping. Sima, kamu tidak bisa menyerah begitu saja, tahu. Mengejar seorang gadis tidak semudah itu loh. Namun, saya hanya merasa bahwa Anda tidak boleh berharap terlalu banyak ketika mengejar kecantikan murni itu. Itu keindahan dan binatang, kontrasnya terlalu besar, hahaha. Chapter 369. Pengawal suci ke-12, 2. Si Masian akhirnya mengangkat kepalanya, meski beberapa butir beras masih menempel di wajahnya, siapa bilang aku menyerah? Kakakmu semakin berani semakin besar rintangannya. Dia bilang dia tidak suka botak? Hasdrux bro, saya akan pergi dengan Anda hari ini juga, dan dengan wig pada saya kali ini. Dan dia tidak suka pendeta? Maka orang ini akan pergi dengan baju zirahnya. Pada awalnya, pria ini mencoba tampil sangat sopan dan halus kemarin, sengaja datang dengan gaun pendeta untuk menemani Lin Xin ke rumah lelang besar aliansi. Mendengar dia mengatakan itu, semua orang tidak bisa menahan tawa, dan Han Yu berkomentar, lakukan yang terbaik Sima. Kami akan mendukung Anda sepenuh hati. Cobalah untuk melupakan keindahan murni itu sedini mungkin. Si Masian tidak jelek dalam penampilan, sebaliknya, dia memberikan tampilan yang gagah dan tangguh, teguh pada tulang dan ulet. Tubuhnya yang mengesankan dengan mudah memberikan rasa aman. Lin Xin tertawa, saya pikir Anda tidak harus memakai wig. Anda sebaiknya menunjukkan diri Anda yang sebenarnya. Jika tidak, jika Anda benar-benar berhasil dan dia menemukan bahwa Anda tidak seperti yang terlihat, bukankah itu akan kembali menggigit Anda? Wang Yuanyuan mengangguk, apakah obat bro mengatakannya dengan benar? Karena Andalah yang mengejar pihak lain, Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Tanpa ketulusan, apa yang harus dibicarakan? Si Masian menepuk kepala botaknya sendiri, memberi mereka tatapan sedih dan marah, jadi, mengejar seorang gadis sesulit itu? Tapi bagaimana rasanya begitu mudah bagi kapten kita? Apa yang baru saja Anda katakan? Cair yang tetap diam sampai kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Hik, aku tidak mengatakan apa-apa. Oh dan, aku sudah selesai makan. Mengatakan itu, pria botak itu mencoba melarikan diri. Cair berbalik untuk melihat Long Haon, jadi itu mudah? Lalu bagaimana kalau membuat segalanya sedikit lebih sulit bagimu di masa depan? Aku juga sudah selesai makan. Mengatakan itu, dia berdiri dan kembali ke kamar mereka. Long Haon hanya tidak melihat bahwa pada saat dia pergi, senyum menghiasi wajahnya. Menatap tercengang pada siluet menghilang dari Cair, Long Haon memberikan tampilan polos, mengapa saya tidak adil dituduh tanpa melakukan apa-apa? Lin Xin tertawa sebagai tanggapan, bos, saya tidak memilih siapapun, tetapi si Masian hanya membawa wakil kapten melawan Anda dengan komentarnya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menanggung ini. Long Haon tiba-tiba berdiri, menyapu pandangan acuh tak acuh ke arah Lin Xin, saya tidak perlu menanggungnya. Segera setelah itu, dia memanggil seseorang di ruangan yang sama, si Masian, ikuti aku untuk berlatih pertempuran jarak dekat. Kepala pembantu aliansi kuil, dan kepala pembantu kuil ksatria, kepala ksatria suci Han Qian akhir-akhir ini dalam suasana hati yang sangat baik. Sejak seorang jenius seperti Long Haon muncul di kuil ksatria, hal-hal yang harus dia tangani, sebagian besar perhatiannya terfokus pada Long Hoa Chen serta pasukan pemburu iblisnya. Ketika kelompok Long Haon lulus ujian dengan lancar, menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan, Han Qian memang khawatir untuk beberapa waktu. Meskipun dia adalah Grand Teacher Long Haon, dan memiliki pengaruh besar di aliansi, Demon Han Squad adalah eksistensi independen, dan bahkan Han Qian tidak dapat dengan mudah terlibat dalam masalah Demon Han Squads. Ketika Han Qian memiliki Temple Knight dari tantangan langkah ke-7 Long Haon, tujuannya sederhana.
Dia berharap mereka gagal dalam ujian untuk menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan dan mencegah mereka melakukan misi yang lebih sulit. Bukankah aliansi baru saja memberi mereka 1 juta poin kontribusi? Tidak bisakah mereka berperilaku baik dan menetap untuk sementara waktu? Namun, dia tidak berharap Long Haon benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Dia berhasil mengalahkan seorang Temple Knight dengan kekuatannya sendiri. Tak berdaya, Han Qian tidak bisa menumbangkan mereka lebih jauh, dan tepat ketika dia harus percaya bahwa Long Haon dan pasukannya akan menerima misi lain dan meninggalkan kota suci beberapa saat kemudian, mereka benar-benar memilih untuk berlatih di pengasingan, menyegel diri mereka sendiri di villa mereka untuk menghindari gangguan eksternal. Selanjutnya, pengasingan ini sudah berlangsung selama 4 bulan. Bagaimana mungkin Han Qian tidak bersukacita atas berita ini? Anak-anak yang luar biasa ini sebenarnya tidak membiarkan kepercayaan diri membutakan mereka, dan memilih untuk menstabilkan kekuatan mereka dalam keadaan ini, mengkonsolidasikan kemajuan mereka melalui pelatihan di balik pintu tertutup. Bahkan, mereka sudah bisa dikatakan memiliki sikap pasukan pemburu iblis yang kuat. Anak-anak muda ini sebenarnya lebih berkepala dingin daripada banyak pasukan perburuan iblis veteran. Itu benar. Kelompok Long Haon sudah dalam pelatihan tertutup selama lebih dari 4 bulan, dan masih tetap dalam pengasingan. Untuk saat ini, mereka tidak berencana untuk mengakhiri pengasingan mereka, dan bagi mereka, hari ini adalah hari yang penting. Menara Keabadian. Long Haon, Chaier, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuanyuan, Lin Xin, dan Chen Ying'er berbaris berjajar. Bos, siapa di antara kita yang akan pergi? Sima Xian bertanya pada Long Haon dengan penuh semangat. Di depan mereka adalah kerangka merah yang membuat mereka melalui pertempuran terus-menerus, melatih dan memperkuat kekuatan mereka. Justru dengan pembangkit tenaga listrik kerangka inilah mereka terus-menerus menyilangkan pedang, memberi setiap orang kesempatan untuk menguasai teknik pertempuran kuno. Tapi hari ini, mereka memutuskan untuk melewati semua cobaan di lantai pertama Menara Keabadian. Selama 4 bulan terakhir, mengikuti peringatan Chaier, Long Haon memutuskan untuk memprioritaskan budidaya energi spiritual internal setiap orang. Menenangkan otak pencar mereka, mereka terbiasa dengan perubahan kekuatan mereka setelah mencapai langkah ke-6. Hari-hari mereka berlalu, melatih kemampuan mereka yang baru diperoleh, mencari peralatan legendaris untuk dibeli, dan menggunakan kristal naga iblis dengan bahan obat yang berharga untuk memberi mereka nutrisi pada tubuh mereka. Kristal naga iblis memiliki kegunaan yang bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Melalui beberapa bahan langka yang menyingkirkan kotoran bersama dengan sifat kegelapan, mereka memperoleh hasil yang sangat baik di setiap mandi. Baik itu dalam kekuatan, ketangguhan, atau kekuatan serangan, mereka berkembang dalam segala hal. Namun, setelah setiap penggunaan, volume kristal ajaib menyusut hingga benar-benar menghilang. Dalam sedikit lebih dari 4 bulan, mereka telah menggunakan 3 kristal naga iblis, dan semua orang merasa bahwa keuntungan lebih lanjut dalam energi spiritual eksternal sekarang tidak berarti apa-apa. Setelah itu mereka berhenti mandi bersama mereka. Namun, energi spiritual eksternal ini tidak diperoleh secara gratis. Itu dengan bantuan obat bantu, yang menghabiskan hampir 4 juta koin emas dan 150.000 poin kontribusi. Mereka telah memperoleh 2 potong peralatan tingkat legendaris lainnya. Seperti yang mereka inginkan, mereka telah membeli pedang tingkat legendaris untuk Han Yu dan aksesori yang disebut kalung doa untuk Chen Ying'er. Pedang tingkat legendaris ditukar dengan kebanggaan es dan salju, serta 100.000 poin kontribusi. Kemudian, selain kalung doa, Long Haon membeli pedang lain di tingkat agung dan beberapa teknik rahasia. Sekarang jumlah total poin kontribusi tim hanya berjumlah 50.000. Begitu banyak ratusan ribu poin kontribusi digunakan dengan sangat boros. Selama lebih dari 4 bulan, mereka dapat dikatakan telah menghabiskan poin kontribusi tanpa hambatan, jadi wajar jika cadangan mereka sekarang habis. Aku yang akan pergi. Senior kerangka ini mengajari kami apa itu perambahan yang berapi-api, jadi saya berharap bisa benar-benar mengalahkannya dalam 1 lawan 1, untuk menunjukkan bahwa perusahaannya yang stabil tidak sia-sia. Long Haon berkata dengan nada serius.
Tidak ada yang keberatan, dan setelah berpisah satu sama lain, mereka membuat ruang yang cukup untuknya. Dengan Glorious Holy Shield di tangan kirinya dan pedang yang baru saja diperoleh Rippling Light di tangan kanannya, Long Haon berjalan dengan langkah besar menuju kerangka merah yang mengesankan itu. Kedua belah pihak menutup jarak dengan cepat. Di punggung Long Haon, dengan kilatan cahaya keemasan, keempat sayapnya terbuka. Ketika dia memasuki jarak 20 meter dari kerangka merah, api berkelap-kelip di mata kerangka merah. Tubuhnya yang setinggi 3 meter segera menghasilkan semburan api yang ditujukan langsung ke Long Haon. Long Haon tidak mundur. Tiba-tiba mempercepat, dia bertujuan untuk berbenturan dengan kerangka merah, tetapi tidak menggunakan teknik gagah. Jarak dipotong, dan ketika itu 5 meter, kerangka merah tiba-tiba melakukan gerakan berjongkok, dengan cekatan bertujuan pisau tulang besar untuk memotong leher Long Haon ini. Long Haon sudah bersilang pedang dengan dia berkali-kali, dan dengan demikian secara alami tahu apa yang mengikuti gerakan berjongkok kerangka merah itu. Serangannya tidak melambat, hanya langkah kakinya yang tampak lebih ringan dan lebih lambat, sementara menjadi jauh lebih tangkas. Tiba-tiba menekuk lengannya ke belakang, dia melintas melalui bilah kerangka merah. Kerangka merah menempatkan kekuatannya ke kedua kakinya, tiba-tiba bergerak dengan setengah putaran. Sementara itu, perisai di tangan kirinya disapu ke arah Long Haon dengan gerakan yang menghancurkan bumi. Untuk menyesuaikan dengan ukuran besar kerangka itu, perisainya juga sangat luas, memberikan Long Haon perlawanan yang tak terhindarkan. Tentu saja, Long Haon bisa mengandalkan sayap spiritualnya untuk terbang, tapi dia tidak melakukan itu. Di menara keabadian, ketinggian dibatasi. Dan jika dia mencoba terbang dengan paksa, menghindari efek langit terlarang akan terbukti sulit. Melawan akal sehat, Long Haon yang tampaknya tidak dapat menghindari serangan itu, tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak terduga, dia mulai merangkak. Tepatnya, pada saat perisai kerangka merah itu disapu secara horizontal, dia benar-benar merangkak di tanah sebagai tanggapan. Perisai besar itu tersapu di atas punggungnya, hampir membuat kontak dengannya. Sebuah perisai backcharge ditujukan ke tanah, menyebabkan Long Haon merangkak untuk langsung menembak, membiarkan replay light-nya mekar dengan segudang sinar cemerlang. Melawan kerangka merah yang untuk sementara kehilangan perlindungan perisainya, dia menggunakan Demon Whipping Flash. Dapat dikatakan bahwa respon Long Haon cukup imajinatif. Seiring dengan peningkatan energi spiritual eksternalnya, kelenturannya meningkat pesat, memungkinkan dia untuk melakukan banyak gerakan yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Kerangka merah tidak panik karena serangan menyelinap Long Haon ini. Bilah tulang besar itu langsung melakukan gerakan memotong, benar-benar meluncurkan serangan Asura. Tepat, dia menggunakan serangan Asura dengan satu tangan, dan bahkan dengan serangan balik dari perisainya masih mempengaruhi dirinya. Setelah bersilangan pedang dengan kerangka merah berkali-kali, Long Haon dan kelompoknya dengan susah payah belajar tentang fakta bahwa dalam pertempuran, tidak ada gerakan yang berlebihan. Namun, kerangka merah ini jelas melakukan kesalahan perhitungan. Segudang sinar cahaya tiba-tiba terkondensasi ke arah lain, mengarah ke tepi bilah tulang. Dengan suara ding yang renyah, kerangka merah itu jatuh ke belakang terlepas dari tubuhnya yang besar. Adapun perisai di tangan kirinya, itu tidak bisa digunakan karena tindakannya sebelumnya. Kali ini, Long Haon menunjukkan kemampuannya untuk melakukan serangan balik dari keadaan defensif pasif. Chapter 370. Pengawal suci ke-12, 3. Dengan kaki kirinya menginjak tanah, Long Haon mengandalkan kekuatan dari serangannya sendiri untuk bergegas ke depan, membuat pedangnya Rippling Light langsung berubah menjadi putih menyilaukan. Mengikuti bilahnya, ujung cahaya putih meledak, bertujuan untuk menyerang kerangka merah. Warna putih yang menutupi pedang itu tentu saja merupakan hasil dari pedang suci, tetapi tepi cahaya putih itu adalah serangan khusus dalam keadaan pedang suci, yang disebut bunga suci. Bahkan kerangka merah tidak berani menghadapi serangan langsung dari bunga suci. Dibiarkan tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan perisainya untuk perlindungannya. Dengan suara keras, bunga suci mendorongnya kembali dengan kekuatannya yang kuat. Dan pada saat itu, Long Haon sudah mendekat. Holy Glorious Shield menghilang, dan Long Haon hanya memiliki pedang Rippling Light yang berkilauan dengan pedang suci di tangannya. Serangan Asura diluncurkan.
Tepat pada saat itu, Long Haon tampaknya telah memasuki keadaan yang luar biasa, memancarkan niat pedang yang tak tertandingi. Serangan Asura sederhana ini memberikan perasaan persatuan antara pedang dan tuannya, yang diwakili oleh lingkaran putih besar 5 meter yang menyebar dari tubuhnya. Karena kombinasi cepat Long Haon, kerangka merah tidak dapat melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia menggunakan perisainya untuk bertahan, sama seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, tubuhnya sedikit condong, dalam upaya untuk melakukan serangan balik segera setelah memblokir pukulan ini. Namun, kekuatan dalam serangan Long Haon ini tidak bisa diremehkan. Tepat pada saat itu naik ke puncak kekuatannya, dan Long Haon memberi kesan mampu mengatasi apapun. Kesan ini dihasilkan langsung dari niat pedang. Itu didasarkan pada pemahaman yang diperoleh Long Haon sedikit demi sedikit dari Arya Dewi Cahaya. Alasan mengapa dia tidak menggunakan niat pedangnya secara langsung terhadapnya hanya untuk menghindari kerusakan pada tubuh kerangka merah. Bang! Perisainya pecah berkeping-keping, kerangka merah itu dikirim terbang oleh pukulan ini, dan karena tubuhnya condong ke arah Long Haon pada saat serangan itu, dia sebenarnya dalam postur semi-miring saat dia terlempar ke udara. 4 sayap di punggung Long Haon akhirnya mengepak, dan kilatan emas seperti kilat menutupi langit-langit. Meluncurkan tendangan ke kerangka merah, dia mengarahkan rippling light ke bilah tulang yang dipegang di tangan kanan kerangka merah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Setelah menyelesaikan 2 gerakan ini dalam sepersekian detik, Long Haon berbalik dan membenturkan siku kanannya ke tenggorokan kerangka merah. Serangan ini selesai dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, pria dan kerangka itu berpisah satu sama lain. Kerangka merah itu dengan keras terlempar 10 meter ke belakang, dan menghantam tanah dengan keras, bagian-bagian dari bilah tulangnya berserakan di tanah. Melihat pertempuran yang brilian ini, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 mau tidak mau menunjukkan penampilan yang bersemangat. Mereka akhirnya menang. Setelah hampir 1 tahun, mereka akhirnya menang melawan kerangka merah yang kuat ini. Dan ini dalam duel 1 lawan 1, di mana Long Haon tidak menggunakan dukungan dari Yating atau Hao Yue. Dia melakukan ini untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap lawan ini. Bo kerangka merah mengeluarkan semacam erangan, merangkak di tanah dengan menggunakan tangan kirinya. Long Haon mendapatkan kembali Glorious Holy Shield dari Eternal Melody, dan membuat persiapan untuk melanjutkan pertempuran. Namun, kerangka merah itu tidak melanjutkan serangannya, tetapi memperhatikan Long Haon dengan penuh perhatian. Ini berlangsung selama lebih dari 10 detik, sebelum dia perlahan mengangguk. Dia benar-benar berlutut di depan Long Haon, jelas menunjukkan penghormatannya dengan gerakan ini. Ini? Long Haon menatapnya dengan kaget, penatua, tidak perlu bertindak seperti itu. Tuan, pengawal suci ke-12 melapor kepada Anda. Suara teredam dan dingin terdengar dari kerangka merah. Di dunia manapun di luar menara keabadian, siapapun yang ingin menyakitimu harus berjalan di atas tulangku yang hancur untuk itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kerangka merah itu tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya merah yang terbang ke arah Long Haon. Di udara, tubuhnya menjadi semakin kecil. Ketika ia tiba sebelum Long Haon, bentuk tubuhnya sudah menjadi api merah kecil. Seketika, dia menghilang ke dalam Eternal Melody. Long Haon merasakan perasaan hangat di dadanya. Sambil menarik pakaiannya, dia melihat ke Eternal Melody, hanya untuk melihat bahwa pada permata di atas liontin berbentuk tengkorak putih, api merah kecil berdenyut. Pengawal suci ke-12? Melihat lengan patah, pisau tulang dan perisai menghilang ke tanah, Long Haon tidak bisa membantu tetapi terlihat lamban. Bos, apa yang terjadi? Apakah itu kemampuan atau peningkatan energi spiritual? Sima Xian bertanya dengan penuh semangat. Mereka semua harus melihat lampu merah itu, tetapi tidak mendengar suara pengawal suci ke-12, sehingga percaya bahwa semuanya sedang terjadi, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Long Haon menggelengkan kepalanya, memberikan senyum pahit, aku takut aku dipaksa menjadi ahli nujum. Setelah mengulangi kata-kata pengawal suci ke-12, dia melanjutkan, jika tebakanku benar, aku seharusnya mendapatkan kemampuan untuk memanggil kerangka merah itu sebagai penjaga. Tunggu sebentar, aku akan mencobanya.
Setelah mengatakan ini, Long Haon perlahan menutup matanya, sebelum kilatan merah terjadi dan kerangka merah tinggi yang menyebut dirinya pengawal suci ke-12 muncul di hadapan Long Haon, lengannya yang patah sebelumnya dan perisai yang rusak kembali normal. Dia memancarkan aura bercahaya dan liar. Ketika Long Haon menutup matanya, dia mengetahui bahwa jiwanya sendiri tampaknya telah terhubung dengan kerangka merah ini. Dia sekarang benar-benar mampu memberinya perintah selama pertempuran. Dan di atas itu, kerangka itu memiliki kesadaran dirinya sendiri, dan naluri pertempuran yang telah dialami kelompok mereka. Semua orang saling memandang, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa menentukan apakah ini hal yang baik atau buruk. Bencana yang dibawa ke benua oleh para ahli nujum adalah sesuatu yang mereka semua sadari, dan Long Haon terlebih lagi adalah seorang ksatria luar biasa yang diistimewakan sebagai Scion of Light. Jika dia benar-benar menjadi ahli nujum, semuanya akan sangat berantakan dan bahkan aliansi kuil pasti tidak akan menerimanya. Dan lebih jauh lagi, mengingat pengawal suci ke-12 ini memasuki melodi abadi sendiri, apakah mungkin untuk mengusirnya keluar darinya? Pada akhirnya, Long Haon tidak memiliki kendali mutlak atas liontin ini. Haon. Cair mengambil tangan Long Haon. Sebenarnya, saya pikir Anda benar-benar terlalu memikirkan ini. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai benar-benar baik atau jahat. Necromancer sebenarnya bisa menjadi pengguna atribut ringan, jadi apa yang tidak mungkin? Fakta bahwa Anda memperoleh kekuatan ini tidak berarti Anda harus menggunakannya. Dan selain itu, kerangka merah yang menahan jiwa dari pembangkit tenaga listrik ini tidak memiliki bantalan makhluk undead. Ketika Anda akan memanggilnya, itu hanya untuk melawan iblis. Apa yang perlu dikhawatirkan jika kamu hanya menggunakannya untuk membunuh agresor iblis? Han Yu mengangguk, wakil kapten benar. Meskipun Tower of Eternity ini adalah tempat tinggal dari Holy Necromancer Elus, dia tidak memiliki permusuhan apapun terhadap Anda atau kami. Sebaliknya, karena bantuannya kekuatan kami terus bertambah. Selama kita tidak terganggu oleh tindakan kita sendiri, pandangan dunia tidak masalah. Selain itu, tidak akan ada masalah sama sekali tentang menyembunyikan keberadaannya. Sima Xian menjawab, benar. Lebih dari 70% dari pasukan perburuan iblis mati di wilayah iblis. Mungkin kita akan datang untuk mati di sana suatu hari nanti juga. Bos, jangan terlalu memikirkan ini. Terima saja. Ayo pergi sekarang, kita harus terus maju dan melihat apa lagi yang ada di lantai pertama ini. Setelah mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya, wajah Long Haon mereda. Sebenarnya, setelah sekian lama, dia sudah menyadari semua ini, tetapi tidak ingin keharmonisan tim terganggu oleh masalah tersebut. Dia masih meremehkan kepercayaan yang dimiliki orang lain padanya, tidak ada yang benar-benar akan mempertanyakan niatnya. Menghubungkan kekuatan mentalnya dengan Eternal Melody, Long Haon mentransmisikan pikirannya dan pengawal suci ke-12 kembali disembunyikan sebagai lampu merah. Seolah-olah dia ditarik oleh Eternal Melody. Pertahankan formasi pertempuran kita dan maju. Long Haon berteriak, menunjukkan inisiatif dengan mengeluarkan perisai suci yang mulia dan cahaya bergelombang sambil menempatkan dirinya di depan. Kemampuan tambahan yang dibawa oleh Rippler Light sangat kuat. Saat meluncurkan serangan, itu akan membuatnya membawa riak ilusi energi spiritual, meluncurkan serangan tambahan kedua dengan kira-kira sepertiga dari kekuatan serangan asli. Dengan kata lain, saat menggunakan serangan pedang suci, pada saat yang sama, itu akan meluncurkan serangan kedua dengan sepertiga kekuatan pedang suci. Ini juga merupakan alasan utama yang membuat pengawal suci ke-12 tidak dapat memblokir serangan Long Haon. Tentu saja, Long Haon juga mengerti bahwa jika pengawal suci ke-12 memiliki seperangkat peralatan yang setara dengan miliknya, mencapai kemenangan melawannya tidak mungkin semudah itu. Lagi pula, dalam hal teknik pertempuran, Long Haon masih memiliki banyak hal untuk dipelajari darinya. Kali ini, mereka maju 20 meter lagi sebelum menara keabadian menunjukkan beberapa reaksi. Dan sekarang, mereka tampaknya semakin dekat ke ujung lantai pertama. Long Haon samar-samar melihat patung besar berdiri di ujung lantai pertama. Sebuah cahaya biru berkilauan muncul entah dari mana dan dari sana,
sebuah kerangka yang tampaknya tidak berbeda dari pengawal suci ke-12 perlahan-lahan muncul. Massa cahaya biru es sepertinya mengalir ke dalamnya, tetapi sebenarnya tidak meluas ke ukuran pengawal suci ke-12, hanya mencapai ketinggian 1 meter dan 8 sentimeter. Seluruh tubuhnya menjadi biru tua, dengan 2 api jiwa biru berdenyut di matanya. Di tangan kanannya, sebuah tongkat panjang muncul dengan tenang. Kerangka tipe penyihir. Hati-hati semuanya. Long Haon berteriak, berlari seperti anak panah ke arah kerangka biru itu. Hanya butuh sesaat untuk mencapai kecepatan puncaknya. Dia memiliki firasat bahwa ini harus menjadi ujian terakhir dari lantai pertama. Setelah melewatinya, mereka akan menaklukkan seluruh lantai pertama menara keabadian. Api emas murni yang panas mengelilingi tubuh Long Haon, menerangi seluruh menara keabadian. Ini tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk melawan lawan dari elemen es, tetapi juga untuk menerangi lingkungan bagi rekan-rekannya, sehingga semua orang dapat dengan mudah merespons serangan dari kerangka biru itu. Kerangka biru dan kerangka merah dari tes ke-6 memiliki perbedaan sikap yang signifikan, yaitu bahwa yang pertama tidak mengeluarkan suara sedikit pun setelah penyalaan api jiwanya. Dia tampak sangat tenang. Terhadap tuduhan Long Haon, tubuhnya meluncur ke samping seolah meluncur di atas es, sementara itu, dengan goyangan tongkat di tangannya, kabut es menuju ke arah Long Haon. Hehe, sekarang saatnya bagi saudara ini untuk menunjukkan kekuatannya, kata Lin Xin dengan suara penuh kegembiraan. Tiba-tiba, lapisan api biru muncul di depan Long Haon. Cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.